Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan kembali pengajian kita, membaca sifat mukmin min ahli sunnati wal jamaah, kriteria mukmin ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Imam ahli sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita di sesi yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga ini masuk nomor 20, ya, di lembar yang kedua, di nomor 20, di lembar yang kedua, nomor 20 atau baris kedua dari atas, ya. Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, beliau mengatakan kriteria mukmin ahlu sunnah atau sifat mukmin ahlu sunnah yang ke-20, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amal, baik itu iman yang sah ataupun iman yang sempurna, itu berupa ucapan dan amalan. Ucapan mencakup ucapan hati, ucapan lisan, ya. Ucapan hati adalah mempercayai apa-apa yang wajib dipercayai. Ucapan lisan, ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan amal mencakup amalan hati seperti ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan, dan amal perbuatan yaitu sholat fardu. Ini ucapan dan amalan yang menjadi definisi iman yang sah. Selebihnya itu maka penyempurna iman, selebihnya itu maka kesempurnaan iman, ya. Seperti zikir, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, sholat sunnah, puasa, zakat, jihad, talabul ilm, ya, dakwah. Itu iman yang sempurna yang sering dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair. Enggak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu hati, ya, itu hati. Wala yu'minu ahadukum, atau dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
awil yasmut. Ini ucapan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna, maka katakan yang baik atau diam. Ini ucapan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna, maka muliakanlah tamu. Ini perbuatan, amal perbuatan, ya. Jadi definisi iman, baik iman yang sah yang disebut dengan mutlakul iman oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Al-Wasithiyah disebut dengan mutlakul iman, iman yang sah, ataupun iman yang sempurna, al-iman al-mutlak, disebut dengan iman mutlak dalam Aqidah Wasithiyah oleh Ibnu Taimiyah. Definisinya mencakup dua ini. Iman adalah ucapan dan amal. Wadah amal yang apabila tidak dihadirkan maka tidak sah imannya, ada, yaitu sholat. Ijma' di kalangan para sahabat. Abdullah bin Syaqiq sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau rahimahullah mengatakan apa? Kanu as-sahabah as-salaf kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun gharus shalah. Para sahabat Nabi, para salaf, mereka berpandangan tidak ada satupun amal yang apabila ditinggalkan maka pelakunya kafir kecuali sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan as-salata as-salata fa innahu la hadza liman taraka shalah, fa innahu la hadza fil Islam liman taraka shalah. Kalian tunaikan salat, kalian tunaikan salat. La hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada keislaman sedikit pun bagi siapa yang meninggalkan salat. Jadi amal yang merupakan pengesah iman adalah apa? Salat. Salat yang 5. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din, kata Allah dalam surat Taubah. Kalau mereka bertobat, bersyahadat la ilaha illallah, wa aqamus shalah, mengerjakan salat yang 5, wa atawuz zakah, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara seagama kalian. Saudara seagama kalian. Jadi ini definisi iman, ya, baik iman yang sah ataupun iman yang sempurna. Definisinya adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal. Yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Nabi SAW sabdakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka rubah, ingkari dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya, dan itu merupakan iman yang paling lemah, merupakan selemah-lemah iman. Berarti iman itu ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang meninggi, ya. Nabi SAW sabdakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahab minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Berarti iman bertingkat-tingkat. Yazid wa yanqus. Ya, termasuk menghadiri majelis ilmu, ya, itu termasuk perkara yang akan meningkatkan iman, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Muhammad.
Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Surat At-Taubah. Kalau turun satu surat dari Al-Qur'an, orang-orang munafik itu menjadikan surat itu sebagai bahan olok-olokan. Tanya, siapa di antara kalian yang meningkat bertambah imannya dengan sebab surat ini? Itu orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, maka satu surat dalam Al-Quran yang baru turun itu bertambah imannya dan mereka berbahagia. Dengan majelis ilmu bertambah pengetahuannya tentang surat-surat Al-Quran. Dalam surat Muhammad, wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu alladziina utul ilm madza qala anifa ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladziina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka orang-orang munafik ada yang datang di majelisnya Nabi SAW. Ketika bubar dari majelis, mereka mengolok-olok apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Orang munafik itu, mereka bertanya kepada para sahabat, "Madza qala anifa?" Muhammad itu barusan ngomongin apa? Dalam rangka mengolok-olok, bukan mau bertanya. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Itu mereka orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah, dan memperturutkan hawa nafsu. Niatnya enggak benar dalam menghadiri majelis Nabi SAW. Walladzina ihtadau zadahum huda. Sedangkan orang-orang yang beriman, ilmunya bertambah, petunjuknya bertambah, hidayahnya bertambah. Wa atahum taqwahum, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, imannya bertambah, ilmunya bertambah, petunjuk hidayahnya bertambah. Wa atahum taqwahum, dan ketakwaannya juga meningkat, amalnya dia meningkat. Ya, dalil terkuat iman itu ucapan dan amalan. Ya, kata siapa? Al-Imam Al-Humaidi, guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah, adalah surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah ciri dinul qayyimah, ciri agama yang benar. Tercakup di dalamnya tauhid, keikhlasan, tercakup di dalamnya salat yang itu adalah amal, tercakup di dalamnya bayar zakat, itu juga amal. Ya, ikhlas dan tauhid, khulishina lahuddin hunafa. Ya, beribadah kepada Allah ikhlas, ini amalan hati. Hunafa, tauhid, ya, salat, zakat, mencakup semuanya, ucapan dan amalan. Itu dalil paling kuat, iman itu ucapan dan amal. Ini ciri Ahlus Sunnah. Sedangkan yang mengatakan iman hanya sekedar keyakinan dalam hati saja, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Dia adalah Jahmiyah. Ya, dia adalah Murji'ah mutakallimin. Sehingga menurut dia, kalaupun tidak bersyahadat, yang penting hatinya percaya, maka dia di sisi Allah itu adalah wali min auliyaillah. Bukan Ahlus Sunnah. Ya, apapun yang dia kerjakan, mau dia mengerjakan kekufuran, kesyirikan, hujatan, penghinaan kepada Allah, bahkan seandainya ketemu Nabi dia bunuh itu Nabi, setiap mukmin dia bantai, ketemu berhala dia sujud, ketemu salib dia sembah-sembah, selama hatinya percaya Allah dan Rasul, maka dia mukmin, sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Murji'ah Jahmiyah namanya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Al-Kafiyah Syafiyah, di Nuniyah, Qasidah Nuniyah. Ya. Demikian juga yang mengatakan iman sekedar ucapan saja, yang penting udah bersyahadat. Ya, meskipun hatinya kufur, hatinya tidak kufur kepada tauhid, hatinya masih kufur,
Tapi dia kan udah bersyahadat, ucapannya bersyahadat. Konsekuensinya munafik itu orang beriman. Ya, itu disebut Murji'ah Karamiyah, pengikutnya Muhammad bin Karamiyah. Ya, konsekuensinya buruk. Kalau yang pertama tadi konsekuensinya berarti orang-orang musyrik Makkah yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad itu mukmin. Karena dalam surat Al-An'am Allah sebutkan fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina biayatillah yajhadun. Orang-orang musyrik Makkah itu sebenarnya mereka bukan enggak percaya sama kamu wahai Nabi. Mereka percaya, tapi kezaliman mereka yang menyebabkan mereka itu ingkar. Konsekuensinya ini mukmin. Hatinya percaya. Ya, Fir'aun. Ya. Dalam Al-Quran Allah ceritakan perkataan Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula ya ila rabbus samawati wal ardi basair. Ya. Dalam ayat yang lain wastaiqanatha anfusuhum wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Firaun mengingkari kerasulan Musa, mukjizat-mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Tapi hatinya apa? Staiqanatha anfusuhum. Hatinya yakin itu benar. Berarti konsekuensinya Firaun juga mukmin. Firaun juga mukmin. Bahkan iblis mukmin. Karena iblis percaya betul. Bahkan iblis sudah pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat disebutkan kan, iblis bersumpah di hadapan Allah. Rabbi bima aghwaytani la'ughwiyannahum ajma'in. Ya. Berdoa langsung kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis hatinya percaya, bukan hanya percaya, bahkan dia bersumpah pakai nama Allah. Bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Berdoa bahkan dia kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, minta dipanjangkan usianya sampai kiamat. Ya. Tapi Allah katakan kana minal kafirin, iblis itu kafir. Demikian munafik, demikian pula apa? Munafik. Ya. Taja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Syahadatnya orang munafik dusta. Ya. Kamu bersyahadat. Ya. Atau yang mengatakan iman itu hanya keyakinan dan ucapan saja, amal bukan termasuk iman, sekedar penyempurna saja. Kalau sholat ya alhamdulillah baguslah, yang penting udah bersyahadat, yakin hatinya, dah tahu dia masuk Islam, dah ya sholat ya alhamdulillah, sedekah ya alhamdulillah, ya kan, ninggal maksiat ya alhamdulillah, enggak pun juga enggak masalah, dia mukmin. Pahala ya Murji'ah ini Murji'ah ini. Ya. Ini Murji'ah. Ya, itu kelompok bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, mukmin ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amal perbuatan, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yang mengatakan iman gak bertambah gak berkurang, iman itu stagnan, gak bertambah gak berkurang. Jadi kalau dia melakukan satu dosa, hilang imannya. Itu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak disebutkan. Ya, banyak disebutkan dalam Al-Quran orang melakukan dosa, bahkan dosa membunuh, masih disebut mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau dua kelompok mukmin saling bunuh, saling berseteru, saling bunuh, masih disebut mukmin, masih disebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini rentetan ayat tadi, saling bunuh tapi masih disebut mukmin. Orang beriman dosa, bertambah dan berkurang iman itu. Yazidu bi ta'yanqusu bil maksiyah. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya. Lalu sebaliknya orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu nggak bisa berkurang,
ataupun bertambah, iman stagnan aja, sempurna terus imannya, yang penting udah bersahadat, atau yang penting udah yakin aja hatinya, udah sempurna imannya. Nah, bagaimana dengan hadis tadi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dhaif? Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Ya. Wa dzalika adaful iman, yang mengingkari dengan hatinya, fa illam yastati fa biqalbi dzalika adaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hatinya mampunya, maka itu adalah keimanan yang paling lemah. Ya. Iman bertambah, bertingkat dan berkurang. Nabi SAW dalam hadis Ubadah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ya, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengakui bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah kepada Maryam, surga benar ada, neraka benar ada, Allah masukkan ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan amalnya. Memiliki dua makna. Ya, walaupun dia punya dosa, kalau dia mukmin, ya, maka pada akhirnya dia akan masuk surga. Atau makna yang kedua, ala makana minal amal, sesuai amalnya. Di surga nanti derajat dia di surga itu tergantung kepada amalnya. Tergantung kepada amalnya. Yang ke-21, wal jihadu madhin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila akhiri asabatin yuqatiluna ad-dajjal la yadhurruhum jawru jairin. Sifat kriteria seorang mukmin ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa jihad fi sabilillah madhin itu tetap berlaku mundu ba'atsallahu Muhammadan, semenjak Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat jihad diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun kedua Hijriah. Ya. Ila akhiri asabatin, jihad fisabilillah itu tetap berlaku sejak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir isabah, sampai pasukan Islam terakhir yuqatiluna dajjal, yang memerangi dajjal bersama Nabi Isa. La yadhurruhum jawru jair. Ya. Tidak membahayakan mereka, jihad mereka jawru jair. Artinya pensyariatan jihad fisabilillah itu tidak hilang gara-gara jawru jair, gara-gara penguasa yang zalim. Ini penguasa muslim. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat kriteria mukmin Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jihad fisabilillah dan semua syariat berlaku sampai akhir zaman. Ya, karena barang siapa man i'taqada, barang siapa yang meyakini, ya, siapa yang telah mencapai kondisi tertentu, mencapai makom tertentu, maka ya dibolehkan khuruj an syariati Muhammad SAW, meninggalkan syariat Muhammad SAW, dibolehkan tidak mengikuti syariat Muhammad SAW, kafir, kafara ijma'an, kafir dia. Ya, atau yang meyakini ada syariat yang lebih baik dari syariat Nabi SAW, atau sama dengan syariat Nabi SAW, kafir dia ijma'an. Disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Nawaqidul Islam. Dia meyakini, mukmin Ahlussunnah itu meyakini jihad dan semua syariat yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu berlaku sampai kiamat, berlaku sampai kiamat. Ya, termasuk jihad. Dan jihad fisabilillah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersama dengan penguasa kaum muslimin, bersama dengan waliul amr.
Itu disebut jihad fisabilillah. Bersama dengan waliul amr li'ila'i kalimatillah. Nabi SAW ditanya, ya, man yuqatil saja'atan wa hamiyatan, ya, aw asabiyatan, ayyuhuma fisabilillah ya Rasulullah, ayyuhum fisabilillah ya Rasul. Yang berperang karena fanatik kepada golongan, kepada sukunya, kepada nasionalismenya, atau berperang ingin cari apa? Ingin mencari pujian sebagai, ya, orang pemberani. Mana yang fisabilillah? Man qatala li'ila'i kalimatillah hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah, mengunggulkan kalimat la ilaha illallah, maka itu dia yang fisabilillah. Itu dia yang fisabilillah. Ya. Oleh karenanya orang yang berperang bukan bersama waliul amr, berperang bukan bersama penguasa kaum muslimin, berperang bukan dalam rangka untuk mengunggulkan kalimat la ilaha illallah, melaksanakan perintah Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir semuanya itu, sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi kesyirikan dan amal semuanya hanyalah lillah, agama hanyalah Islam. Siapa yang berperang seperti ini fisabilillah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Ya. Walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Orang-orang yang beriman mereka berjihad, berperang fisabilillah bersama penguasa kaum muslimin untuk meninggikan, mengunggulkan la ilaha illallah, untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, untuk menghentikan kesyirikan. Fisabilillah. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka berperang fisabilillah tauhid, di jalan tauhid, ya, berperang fisabilillah tauhid. Khatilu awliya syaitan. Perangilah para wali-wali syaitan dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu. Sesungguhnya makar setan itu sangatlah lemah. Maka di sana ada perang fisabilillah, ada perang fisabilillah tauhid. Ada perang fisabilillah tauhid. Perang bersama pemimpin-pemimpin kafir, perang bersama pemimpin-pemimpin yang tidak memberjalankan syariat Islam, perang bersama pemimpin-pemimpin yang menjalankan undang-undang di luar Islam. Semuanya disebut tauhid sebagaimana dalam surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakum ila tauhid. Disebut hakim tauhid. Berperang bersamanya, berperang untuk membela undang-undang selain syariat Islam itu disebut yuqatiluna fisabili tauhid, perang di jalan tauhid. Disebut auliya syaitan, oleh Allah disebut wali-wali setan. Ya, bukan disebut mujahid fisabilillah, bukan. Apalagi istilah mujahid politik dan sebagainya, tidak ada. Ya, wa imma fisabilillah atau fisabilillah tauhid. Dalam surat An-Nisa cuma dibagi dua, fisabilillah atau fisabilillah tauhid. Tidak ada di dalam kamus Ahlussunnah wal Jamaah perang jihad bukan bersama penguasa kaum muslimin, tapi kelompokan. Ya, perang bersama kelompoknya. Kelompok ini bikin perang sendiri, kelompok ini bikin jihad sendiri, kelompok itu bikin jihad sendiri. Baiat guru ngajinya terus jihad. Tidak ada dalam kamus Ahlussunnah, tidak ada. Itu bukan kriteria mukmin Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun penguasa muslim itu zalim, la yadurruhum jawru jair, kata Imam Ahmad. Ya, jihad tetap berlaku bersama penguasa muslim walaupun zalim. Selama masih muslim, ya, kemudian memerintahkan jihad, memobilisasi jihad fisabilillah, maka berlaku jihad. Yang nomor 22, wasyira'u wal bai'u halalun ila yaumil qiyamah ala hukmil kitabi wa sunnah. Nah,
golongan yang menyerukan jihad kekelompokan, ya, itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah menyerukan jihad kekelompokan, menyerukan jihad untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Ya. Itu akidah mereka. Akidah Ahlussunnah tidak. Ya. Jihad fi sabilillah itu min solahiyati al-wulat wal qudat, yang menentukan, yang memobilisasi, yang punya wewenang menentukan dan memobilisasi jihad fi sabilillah itu adalah wulat, waliul amr, penguasa kaum muslimin, wal qudat, dan para qadhinya mereka, para ulamanya mereka. Ya, bukan kelompok-kelompok pengajian, bukan. Yang ke-22, wasyira'u wal bai'u halal. Jual beli itu halal. Ini kriteria mukmin Ahlussunnah, itu meyakini jual beli itu halal. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ala hukmil kitab wa sunnah, sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ahallallahu wal bai'a wa harrama riba, surat Al-Baqarah. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa dibahas? Ya, ada orang-orang sufi, yang sudah hidup, sudah muncul di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dulu, 1300 tahun yang lalu. Ada orang-orang sufi yang mengharamkan jual beli, mengharamkan kerja, mengharamkan jual beli. Ya, kita ini diciptakan untuk ibadah, wis di masjid ibadah terus. Ya, tabatul namanya. Ya, tabatul. Ya, melajang, kemudian ya di masjid menjadi rahib. Ya, yang Allah sebut dalam surat Al-Hadid, rahbaniyah, ya, bid'ah kerahiban. Allah sebut bid'ah dalam surat Al-Hadid itu. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ya. Bid'ah. Ya. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mereka berjual beli. Ya, para ulama banyak yang menjalankan jual beli. Ya. Bekerja, ya. Para nabi juga begitu. Nabi SAW bekerja, Nabi Musa bekerja, ya, Nabi Sulaiman bekerja, Nabi Dawud, ya, bekerja, ya. Para nabi juga bekerja, ya, meyakini halal ala hukmi kitab wa sunnah. Nabi SAW sabdakan al-bayyi'ani bil khiyar, orang yang berjual beli itu, ya, bil khiyar, ya, punya hak pilih masing-masing untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Ya. Wa takbiru 'alal janaizi arba'an. Ya, nomor 23. Ahlussunnah di antara ciri dan kriteria Ahlussunnah, salat jenazah itu takbirnya 4 kali. Ya. Karena ada ahlul bid'ah di zaman Imam Ahmad dulu yang takbir jenazah tidak 4 kali. Ya, maka Imam Ahmad menyebutkan dalam kriteria Ahlussunnah, kriteria mukmin Ahlussunnah, takbir jenazah itu 4 kali, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bin Najasi, ya, Nabi SAW mengumumkan kematian Najasi. Ya, kemudian beliau sholat gaib, ya, safafna wara'ahu salasata sufuf wa kabbara arba'an, maka kami para sahabat bermakmum di belakang Nabi 3 shaf dan Nabi bertakbir 4 kali takbir, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 24, wa du'a li aimatil muslimin bis salah, termasuk kriteria Ahlussunnah, mukmin Ahlussunnah selalu mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya, siapa pemimpin kaum muslimin? Ya, Nabi SAW sudah memberitahu dalam hadis Ummul Husain, riwayat Al-Imam Muslim, fa in ummira alaikum abdun mujaddaun, ya, asibtuhu qalat aswat yaqudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u. Ya, wa in ummira alaikum abdun mujaddaun, ya, aswad,
seandainya yang dijadikan pemimpin buat kalian itu budak yang cacat kulit hitam, ya, yaqudukum bi kitabillah, selama dia memberjalankan hukum kitabullah, memberjalankan hukum syariat Islam untuk mengatur kalian, fasma'u wa atiu, maka kalian wajib untuk mentaatinya. Itu namanya waliul amr, sebagaimana dalam surat An-Nisa, innallaha, surat An-Nisa ayat 58 59, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ini, ya, kewajiban pemimpin kaum muslimin menerapkan hukum yang adil, hukum syariat kepada rakyatnya. Kemudian kewajiban rakyatnya apabila dipimpin dengan menggunakan syariat Islam, kewajibannya adalah mentaati mereka. Dan apabila ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di ayat yang ke-60 berbicara kalau ada pemimpin yang tidak menjalankan hukum syariat, tetapi menjalankan hukum selain syariat. Di ayat yang ke-60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitan ayudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat orang yang ngakunya beriman tapi dia malah ingin memakai dan mencari keadilan hukum kepada tauhid? Disebut tauhid, bukan disebut waliul amr. Sebutan waliul amr di ayat yang sebelumnya sudah 59. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Disebut waliul amr di sana. Idza hakamtum baina an tahkumu bil adl. Sudah disebut menerapkan hukum yang adil. Itu waliul amr. Kalau yang tidak menggunakan hukum syariat, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Allah sebut di ayat yang berikutnya, ayat 60. Yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Disebut taghut yang tidak berhukum dengan syariat. Nah, maka kewajiban mukmin Ahlussunnah apabila penguasa dan para pemimpin kaum muslimin, ya, itu mendoakan kebaikan untuk mereka. Kebaikan mereka adalah kebaikan, kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh wilayah, seluruh negara, seluruh kerajaan. Ya. Lalu bagaimana apabila pemimpin itu bukan waliul amr, bukan khalifah, tidak menjalankan hukum syariat? Ya, didoakan kebaikan juga. Doakan kebaikan buat dia. Ya, apakah boleh mendoakan penguasa yang zalim dengan keburukan? Nabi sudah mendoakan penguasa yang zalim dengan keburukan. Ya. Man wallahu syai'an min ummati min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq bihim. Siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah mengurus urusan kaum muslimin kemudian menzalimi kaum muslimin, mempersulit urusan mereka, ya, fashquq alaih, ya Allah, persulit urusan dia, celakakan dia. Nabi SAW. Ya. Ya, doakan kebaikan kepada para pemimpin, kepada para penguasa supaya mereka mendapatkan hidayah, ya, supaya mereka bisa memberjalankan syariat, ya, yang mampu menasihati, nasihati langsung. Ya, sekarang sudah banyak media untuk menasihati. Ya, media-media sosial para penguasa itu menampakkan dirinya demokratis, membuka, ya, akun-akunnya di media-media sosial untuk menerima nasihat, sekedar untuk menampung nasihat, sekedar untuk menampung nasihat, tuntutan demokratisasi. Ya, sampaikan aja, antum tunaikan kewajiban antum menasihati. Ya, adinun nasihah. Ya, tiang agama ini adalah nasihat. Liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Yang ke-25, ya, kapan seseorang itu, kemana ada pertanyaan, kapan seseorang itu disebut khalifah? Khalifah itu sebutan untuk siapa saja yang memegang kekuasaan wilayah kaum muslimin, ya, yang
aturannya ditaati oleh rakyatnya, itu disebut khalifah. Mau dia raja, mau dia khalifah, mau dia amir, mau dia apa lagi, ya, mau dia presiden, mau dia perdana menteri, kepala negara, ya. Syaratnya satu, muslim. Dua, menjalankan syariat Islam, ya, menjalankan syariat Islam di wilayahnya. Ini syarat dari Nabi SAW. Yaqudukum bi kitabillah, dalam hadis Ummul Husain tadi, dari Yahya bin Husain, dari Ummul Husain neneknya. Itu Nabi sampaikan ketika haji wada. Ya. Yang ketiga, ya, dipilih secara Islam. Dipilih secara Islam. Ya, bukan dipilih secara kufur, bukan, dipilih secara Islam. Ya. Ini khalifah. Ya. Wallahul musta'an. Para ulama Ahlussunnah menulis kitab-kitab dalam masalah ini, ya, seperti Syekh Abdul Karim bin Abdul Salam Al-Barjas, atau Abdul Salam bin Abdul Karim Al-Barjas, ya, Muamalatul Hukam Fadhil Kitab was Sunnah, ya. Kemudian Syekh Abdullah Ad-Dumaiji menulis Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Banyak para ulama yang menulis, ya. Yang ke-25, wala takhruj alaihim bisayfik. Ya. Kriteria Ahlussunnah itu, jangan kamu memberontak penguasa muslim yang sah dengan senjata kamu, haram. Ya, ketika para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, ketika Nabi menceritakan nanti akan datang kepada kalian penguasa-penguasa yang mereka selalu mengakhir-akhirkan sholat. Sekedar mengakhir-akhirkan sholat, sekedar mengakhir-akhirkan sholat, bukan nggak sholat, ya, mengakhir-akhirkan sholat. Para sahabat sudah nanya, afalun nabidhum ya Rasulullah, ya, apakah boleh kami memberontak? Qala la, kata Nabi, la ma'aqamu fikum sholat, tidak boleh selama mereka masih, ya, sholat. Selama mereka masih sholat, memimpin kalian sholat, tidak boleh diberontak. Kemudian Nabi mengatakan, illa antara kufran bawahan indakum fi minallahi burhan. Boleh kamu memberontak kalau kamu melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin kamu dan kamu memiliki dalil di hadapan Allah. Ya. Kemudian para ulama memberikan syarat tambahan dua. Satu apa? Mampu. Yang kedua, ada penggantinya. Ya, kalau tidak mampu, meskipun melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin, tidak boleh memberontak, maka madorotnya akan kembali kepada kaum muslimin. Tidak mampu kok memberontak, mau menggantikan dengan penguasa muslim. Yang kedua, sudah mampu melihat kekufuran yang nyata dari penguasa dan mampu untuk memasukkannya, tapi nggak punya penggantinya. Bahaya, nanti malah terjadi apa? Perang saudara, rebutan apa? Rebutan kekuasaan. Jadi ini tiga, ya, ila antara kufran bawahan indakum fi minallahi burhan. Kamu lihat kekufuran yang nyata dari penguasa kalian itu, kamu punya dalil di hadapan Allah. Yang kedua, kalian mampu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalian mampu memazulkannya. Yang ketiga, kalian punya penggantinya, kalian punya penggantinya yang baik, ya. Kalau tiga ini nggak terpenuhi, nggak boleh berontak. Sabar, ya, sabar. Kalau tidak terpenuhi, maka kewajibannya beralih kepada sabar, ya, sabar, belajar, berdakwah, ya, memperbanyak ibadah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi dalam Sahih Muslim, al ibadatu fil harj kahijratin ilayya, ibadah di masa-masa kekacauan, banyak pembunuhan secara zalim, ya, fokus ibadah kepada Allah, itu seperti pahalanya seperti hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Ya. Kalau boleh mempersiapkan kekuatan, ya silahkan persiapkan kekuatan, menjalankan perintah Allah dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi adallallahu aduwakum wa ta'lamunahu. Kalian persiapkan kekuatan, silahkan. Kalau nggak bisa, ya dakwah, ya, dakwah. Dakwahkan syariat ini, dakwahkan tauhid dan syariat ini, ya, kepada kaum muslimin. Wala tuqatilu fi fitnatin, ya, wala tuqatil fi fitnah wa talzam baitak,
Dan jangan ikut terjun berperang fil fitnah, ya, dalam perkara yang tidak diketahui mana yang benar mana yang salah, atau perselisihan sesama kaum muslimin. Ini kriteria mukmin Ahlussunnah, gak ikut-ikutan nimbrung, ya, berperang ketika yang berselisih itu sesama umat Islam, tidak diketahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tidak boleh. Ya, justru kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, kewajiban Ahlussunnah itu mendamaikan mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Kalau dua kelompok kaum muslimin saling bunuh, maka damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'ala ukhra faqatilu hatta tafi'a ila amrillah. Kalau didamaikan malah ada yang menolak untuk berdamai, perangi sampai dia mau berdamai. Perangi sampai dia mau berdamai. Ini wewenang penguasa. Ya, perangi sampai dia berdamai. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu bil adl. Ya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau sudah mau berdamai maka damaikan. Sudah tobat, damaikan. Dan bersikap adil. Sungguh Allah mencintai kalian. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, orang beriman itu bersaudara. Ya, damaikan mereka yang berselisih. Itu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan ketika terjadi fitnah, terjadi perang saudara, terjadi peperangan yang tidak diketahui mana yang benar, mana yang batil. Ya, walzamil bait. Ya. Dan bertahanlah di rumah, jangan ikut-ikutan. Saking menekankannya Nabi SAW supaya nggak ikut-ikutan perang dalam kondisi fitnah, kondisi perang saudara. Nabi menekankan tetap bertahan di rumah kamu, jangan keluar. Saking menekankan itu supaya jangan ikut-ikutan. Ya, dalam Sahih Muslim apa? Man kutila tahta rayatin immiyah, ya, yaghdab li asabah, yadu ila asabah, ya, yudafi an asabah, faqitlatuhu jahiliyah. Siapa yang terbunuh, ya, di bawah bendera perang yang tidak diketahui mana yang benar mana yang salah, perang sesama kaum muslimin. Ya, dia marah hanya karena membela kelompoknya, menyeru kepada kelompoknya, mengajak kepada kelompoknya, membela kelompoknya. Siapa yang terbunuh dalam peperangan seperti itu, faqitlatuhu jahiliyah, maka itu mati jahiliyah. Mati jahiliyah, bukan mati syahid. Mati jahiliyah. Demikian pula Nabi SAW sabdakan, ya, idza taqa al-muslimani bisayfayhima falqatil maqtul finnar. Kalau dua orang muslim saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ya, laukan harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh itu ketika belum mati, ketika belum terbunuh, dia punya semangat untuk membunuh saudaranya. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jahanam tempatnya, khalidan fiha. Saking lamanya di situ, ancamannya saking lamanya di neraka, dibahasakan dengan kekal di dalamnya. Subhanallah. Nomor 27, wal imanu bi adzabil qabr wal imanu bi munkarin wa nakir wal imanu bil haudhi wasyafa'ah wal imanu anna ahlal jannah yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala wal imanu annal muwahhidin yakhrujuna minan nar ba'da mamtuhishu kama ja'atil ahadits fi hadhil asya' anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua iman kepada hari akhir, iman kepada azab kubur, iman mengimani azab kubur, mengimani adanya pertanyaan alam kubur, mungkar dan nakir. Disebut mungkar dan nakir dalam Sunan Tirmidzi, malaikatnya disebut mungkar dan nakir dalam Sunan Tirmidzi. Ya, makanya kita diperintahkan
diajarkan kalau tasyahud, ya, sebelum salam idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Kalau kamu tasyahud sebelum salam, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min adzabil qabr, ya, wa min fitnatil qabr, wa min adzabil qabr, ya, wa min fitnati, ya, al-masihid dajjal, min adzabin finnar. 4, minta perlindungan dari fitnah kubur, pertanyaan alam kubur, pertanyaan mungkar nakir, dari azab kubur, ya, dari azab neraka, dan dari fitnah masihid dajjal, godaan dajjal, ya. Wal iman bil haud wasyafaah, nomor 29. Kriteria mukmin Ahlus Sunnah itu iman kepada hari akhir. Orang Mu'tazilah, orang aklaniyin yang pakai akal katanya, beragama pakai akal, nggak percaya ada azab kubur, nggak percaya ada malaikat mungkar nakir yang bertanya kepada dia, ya. Wal iman bil haud wasyafaah, dan iman adanya telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala firmankan, inna a'tainakal kautsar, atadruna mal kautsar? Haudun, ya, yaumal qiyamah, ya, a'tanihi Allah Subhanahu wa ta'ala li ummati. Al-Kautsar itu adalah telaga yang Allah berikan untukku di hari kiamat nanti untuk umatku. Man syariba minha syarbatan lam yadhma abadan. Ya, siapa yang minum 1 teguk saja dari telagaku itu, niscaya tidak akan kehausan selamanya sampai dia masuk surga. Nasallahu ta'ala yaj'alana minhum. Amin. Wa syafa'ah, dan ada orang-orang nggak percaya ada telaga di sana, nggak percaya, ya dia terusir dari telaga, ya, mereka terusir dari telaga. Wa syafa'ah, ya, Ahlu Sunnah mengimani ada syafaat, ada syafaatul uzma yang Allah sebut di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Maqam mahmud itu adalah syafaat uzma. Nabi memberi syafaat seluruh kaum mukminin di padang mahsyar supaya segera mereka diselesaikan urusannya, ya. Kemudian ada syafaat-syafaat yang lain, terutama adalah syafaat li ahlil kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya na'ilatun insyaallah liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku itu akan didapatkan oleh umatku insyaallah yang mati tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Oleh karenanya dalam hadis Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu hari kiamat wahai Rasul? Qal as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang paling berbahagia dengan syafaatku hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Orang Khawarij dan Mu'tazilah nggak percaya ada syafaat nanti. Namanya orang melakukan dosa besar ya mati, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Nggak ada syafaat buat mereka. Ahlu Sunnah mengimani ada syafaat. Ya, mereka nggak kafir. Mereka masih dapat syafaat dari Nabi SAW. Ya. Satu lagi kelompok golongan yang berlebihan dalam syafaat itu golongan musyrikin. Golongan musyrikin yang Allah beritakan, ya, di dalam surat Az-Zumar, haula'i syufa'auna indallah, yang mengatakan haula syufa'auna indallah, ya, sesembahan-sembahan selain Allah, orang-orang soleh yang telah mati ini, mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka minta syafaat syirik, syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Mereka katakan isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Isa, isfa'lana ya Husain, isfa'lana ya Abdul Qadir. Syirik, ya, itulah kesyirikan. Dalam surat Fatir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kau berdoa kepada mereka, minta syafaat kepada mereka, mereka enggak dengar. Kalaupun mereka dengar, mereka enggak bisa jawab. Dan hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Syirik itu, ya, itu syafaat syirkiyah. Seperti orang-orang musyrik jahiliyah ketika Nabi membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ya, surat An-Najm. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu malaikat-malaikat mulia, syafaat mereka, ya, sangat terkabulkan. Jadi mereka biasa minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat, ya, syafaat syirik. Ya, Ahlus Sunnah tidak
mengakui syafaat seperti itu, ya. Syafaat yang hak yang diakui. Yang ke-30, mengimani bahwa ahlul jannah, penduduk surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Orang-orang kafir itu mereka akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah di hari kiamat, maka orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat-ayat berikutnya, alal araiki yanzurun. Ya. Innal abrara lafi naim, alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun, di atas ranjang-ranjang surga mereka yanzuruna ila rabbih azza wajalla. Ya, mereka melihat kepada Allah azza wajalla, kepada wajah Allah azza wajalla. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ya ladzatan nazar ila wajhikal karim. Doa Nabi, aku memohon kepadamu ya Allah memandang wajahmu yang mulia. Ya, memandang wajahmu yang mulia. Ya. Lil ladzina ahsanul husna ay al jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhillahil karim. Bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga dan ziyadah, bonus tambahan, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Jundub, ketika suatu malam purnama mereka di majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, innakum satarauna rabbakum ya kama tarawna al-qamar lailatal badr ya la tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah di surga nanti, ya, seperti melihat rembulan di malam purnama, tidak ada ya yang menghalangi sedikit pun, ya. Nasallahu taala yang ja'alana minhum. Yang nomor 31, wal iman anal muwahhidin yakhrujuna minan nar. Meyakini, ahlu sunnah meyakini bahwa ahli tauhid mereka akan keluar dari neraka ba'da mamtuhisu. Ya, ahli tauhid itu siapa? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahli tauhid diterangkan di nomor 1 kemarin sudah, ya. Ahli tauhid yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Ya, kalau terkotori kesyirikan mereka nggak akan keluar dari neraka. Ya, mereka kekal di dalam neraka. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kekalnya orang-orang musyrik dalam neraka. Tapi kalau ahli tauhid, meskipun imannya sangat lemah, tauhidnya sangat lemah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, akhriju minan nar man wajadtum fihi apa mithqala habatin min khardalin min iman akhriju. Siapa yang kalian dapati dalam neraka itu keimanan walaupun seberat biji gandum, bebaskan dia. Dan ada nanti ahli tauhid yang dibebaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da mamtuhishu, setelah mereka menjadi arang. Lalu mereka dimandikan di sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan di pintu surga. Lalu mereka masuk ke dalam surga dan mereka itu dikenal dengan jahannamiyin, ya. Dikenal dengan sebutan jahannamiyin, ya. Itu apa namanya? Lulusan dari neraka jahanam, ya. Lulusan dari neraka jahanam. Kama ja'atil ahadits fi hadhil asya' Nabi kita mengimani semua itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nu'minu bitasdiqiha wala nadribu lahal amthal. Kita mengimani, mempercayainya, wala nadribu lahal amthal, dan kita tidak menentangnya dengan akal-akal dan logika kita. Kalau pertanyaan alam kubur itu benar, kenapa ketika dipasangin speaker, dipasangin mic dan speaker nggak ada suaranya keluar? Ya, ketika azab kubur itu benar, kalau azab kubur itu benar, kenapa ketika dibongkar kuburan itu masih seperti itu, nggak ada tanda-tanda siksa kubur? Itu namanya apa? Yudrob lahal amsal, menentang hadis-hadis Nabi SAW tentang keimanan perkara-perkara gaib dengan apa? Dengan logika-logika. Itu tidak boleh. Itu bukan kriteria ahlu sunnah wal jamaah. Kriteria ahlu sunnah wal jamaah enggak seperti itu. Hadza majtama alaihi salaf minal ulama fi jami'il afaq. Ya, 31 atau 32 poin ini, 32 kriteria ahlu sunnah wal jamaah ini merupakan perkara yang disepakati oleh
para salaf, dari kalangan para ulama min jami'il afaq, di berbagai negeri. Di berbagai negeri. Ulama di berbagai negeri sepakat, ya, zaman Imam Ahmad sepakat, inilah kriteria mukmin ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita termasuk mereka. Taib, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillah, selesai, ya. Kita ganti materi yang lain di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.